Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu kuat. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, mengapa kita perlu belajar laporan keuangan? Ada beberapa pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, ada pihak dari manajemen. Fungsinya apa? Untuk mengevaluasi kinerja keuangan terkait dengan perusahaan, perbankan, ada terkait dengan kompensasi, pemberian upah lebih kepada karyawan, penggajian, serta terkait dengan pengembangan karir, ada jenjang karir, ada kenaikan gaji. Yang kedua, ada pemegang saham. Ini pihak yang mengapa butuh laporan keuangan. Kenapa yang namanya pemegang saham itu butuh laporan keuangan? Pertama, untuk mengetahui kinerja perusahaan. Seorang investor atau pemegang saham, dia akan memilih perusahaan mana yang paling menguntungkan dari sisi kinerja keuangan. Juga terkait dengan pendapatan, untuk mengetahui besarnya pendapatan. Yang terakhir terkait dengan keamanan investasi. Yang ketiga, ada pihak lain yang butuh laporan keuangan, yaitu ialah ada kreditor. Nah, di sini kreditor memiliki sebuah kemampuan untuk melunasi hutang, kemampuan membayarkan kewajibannya. Maka laporan keuangan itu bisa diketahui bagaimana tingkat kemampuan perusahaan atau seorang yang memiliki kewajiban dalam membayar hutangnya. Yang keempat, ada pemerintah terkait dengan pajak, terkait dengan persetujuan untuk go public, ada perusahaan yang sudah mengeluarkan atau memberikan saham, itu yang dari pemerintah. Yang kelima, ada dari karyawan. Nah, kenapa karyawan membutuhkan yang namanya laporan keuangan? Sebagai penghasilan yang memadai untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki dari sisi finansial untuk meningkatkan kualitas hidup, juga terkait dengan keamanan kerja. Itulah ada 5 pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Kenapa harus belajar laporan keuangan? Kenapa harus mengetahui laporan keuangan? Berikutnya, terkait dengan pengertian laporan keuangan, ada pengertian menurut Fred Preston dan Thomas menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah hasil perhitungan dan proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Itu pengertian menurut Fred Preston dan Thomas. Yang kedua, ada pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan, posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara seperti laporan keuangan arus kas, juga laporan arus dana. Yang ketiga, ada pendapat menurut Sofyan Harahap yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dari hasil usaha untuk perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada periode, biasanya berapa? Ada bulanan, triwulan, juga ada tahunan. Menurut Mahfud dan Mahmudi menyatakan laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Jadi ada serangkaian proses akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan. Nah, itu merupakan ada 4 pendapat ahli terkait dengan definisi dari laporan keuangan. Berikutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2015 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, ini tujuan laporan keuangan menurut PSAK. Berikutnya ada tujuan laporan keuangan yang berdasarkan Accounting Principles Code Statement nomor 4. Ada 3 tujuan. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tujuan khusus, yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, baik itu posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Itu tujuan khusus atau tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ada tujuan secara umum. Nah,
Terkait dengan tujuannya secara umum, yang pertama memberikan informasi yang dapat dipercaya terkait dengan sumber kekuatan ekonomi, kewajiban bisnis, serta ada evaluasi keuntungan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya terkait dengan perubahan sumber daya bersih dan kegiatan usaha yang ditujukan untuk membuat keuntungan yang dapat disajikan sesuai dengan harapan para investor. Jadi di akhir tahun ada perkeuangan yang dipublish, setiap investor bisa memantau, bisa mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang telah diberi bantuan permodalan. Yang ketiga, terkait dengan tujuan umum laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memberikan potensi pendapatan bagi perusahaan. Jadi kita bisa mengetahui potensinya bagaimana ke depan. Apakah perusahaan ini ketika diberikan bantuan keuangan, ketika kita memegang saham itu masih berpotensi ke depan atau tidak. Berikutnya terkait dengan karakteristik laporan keuangan menurut PSAK ada 10. Yang pertama, dapat dipahami. Jadi yang namanya laporan keuangan disusun itu bisa dipahami oleh semua orang, semua orang yang membutuhkan. Jadi tidak itu susah untuk memahami laporan keuangan telah disajikan. Yang kedua, relevan. Ketiga, materiality. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, penyajian secara jujur, tidak ada namanya fraud, dibuat secara sebenarnya. Kira informasi atau kinerja keuangan itu betul-betul menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, substansinya mengungguli bentuk dan netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan juga dapat dibandingkan. Berikutnya syarat laporan keuangan. Ada 4 syarat laporan keuangan. Yang pertama, adanya proses. Di dalam menyusun laporan keuangan itu melalui beberapa tahapan. Ada proses yang harus dilalui. Yang kedua, terkait dengan konsep, sifat, juga karakteristik dari laporan keuangan. Yang ketiga, ada teknik analisa laporan keuangan. Jadi masing-masing laporan keuangan itu memiliki alat analisa yang berbeda dan tidak sama ya. Jadi sesuai kebutuhan apa yang akan digunakan. Yang keempat, terkait dengan segmen atau siapa yang akan menggunakan, dengan bisnis apa yang akan dilalui, dijalankan. Maka juga harus menyesuaikan dari laporan keuangan yang akan disusun. Terkait dengan jenis laporan keuangan ada 5 ya, yang umum di Indonesia. Yang pertama ada laporan neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi. Ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kita akan membahas satu persatu dari beberapa jenis laporan keuangan yang ada di sini. Yang pertama terkait dengan neraca. Apa itu neraca? Neraca merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, menyajikan kewajiban atau liability, juga menyajikan modal atau ekuitas dari suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini pengertian dari neraca. Biasanya atau yang umum digunakan di Indonesia ada 2 jenis neraca. Ada sekontrol dan ada neraca dalam bentuk stafel. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang namanya neraca dalam bentuk sekontrol itu ada di sisi kanan dan sisi kiri. Misalnya di sisi kanan itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap atau total aktiva, sedangkan yang di sisi kiri ada utang lancar, ada modal. Ini jadi harus berdampingan dengan memiliki nilai yang sama, totalnya di bawah akan sama. Itu namanya neraca. Ada neraca apa? Juga disimbolkan dengan timbangan atau balance sheet. Ini adalah bentuk sekontrol. Dalam bentuk stafel, biasanya apa? Bisa menurun atau memanjang ke bawah. Kalau kita lihat laporan keuangan yang dipublish, biasanya berlembar-lembar karena itu menurun dalam bentuk stafel. Jadi sangat mudah untuk membedakan bentuk dari neraca. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari laporan keuangan neraca ini atau balance sheet yang pertama sebagai alat analisa pengaruh perubahan kondisi keuangan secara periode dari tahun ke tahun kan. Ada namanya data time series kan, data tahunan. Katakan dalam 10 tahun terakhir kan, kalau kita memiliki neraca kita bisa mengetahui perkembangan suatu usaha.
ada tren, trennya bisa diketahui apakah itu naik, tetap, atau menurun. Yang kedua, neraca digunakan sebagai alat analisa likuiditas dari suatu bisnis atau kemampuan membayar, kemampuan melunasi. Ini juga bisa diukur lewat neraca, terkait dengan hutang jangka pendek. Yang ketiga, neraca laporan keuangan digunakan untuk menganalisa solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Itu manfaat dari neraca. Berikutnya ada laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan, harga pokok penjualan, juga terkait dengan biaya. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kondisi suatu keuangan itu mengalami perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada kenaikan angka pendapatan. Ini akan mempengaruhi posisi laporan laba rugi. Ada penurunan harga pokok atau HPP-nya bisa berubah. Kalau suatu perusahaan memproduksi suatu barang, karena ada perubahan harga, bahan bakunya naik, harga biaya transaksinya naik, maka HPP atau harga pokok penjualan juga akan berubah. Yang ketiga, terkait dengan penurunan biaya. Ada beberapa biaya yang bisa diefisiensi, diminimalisasi, itu untuk menambah keuntungan. Ini yang terjadi dalam laporan laba rugi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terkait dengan laporan laba rugi. Berikutnya, terdapat beberapa manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, kita bisa menganalisa dengan cepat antar periode. Tadi ada data time series, kita bisa mengetahui dengan cepat. Yang kedua, kita bisa memahami, juga bisa mengetahui kenaikan atau penurunan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, sebagai komponen dalam mengetahui, mengidentifikasi besar laba yang akan diperoleh, atau laba yang telah diperoleh, kita bisa mengetahui dengan cepat. Itu manfaat dari laporan laba rugi. Yang ketiga, ada laporan perubahan modal. Kenapa harus kita menyusun laporan perubahan modal? Yang pertama, adanya tambahan modal. Biasanya investor itu tertarik untuk menambah modal karena perusahaan yang dibiayai, perusahaan yang diberikan dana itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Maka pada tahun berikutnya investor akan menambah modal. Ini akan mempengaruhi kondisi keuangan, mempengaruhi kondisi permodalan. Ini mengapa kita harus menyusun laporan perubahan modal. Yang kedua, ada hutang yang telah lunas, ada modal pinjaman telah lunas. Ini juga akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Yang ketiga, ada pengambilan modal yang diperlukan. Katakanlah si pemilik itu mengambil sekian persen modal yang dimiliki dari suatu perusahaan itu diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga mengakibatkan kita menyusun laporan keuangan perubahan modal. Dan terakhir, ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Berisi tentang transaksi yang mempengaruhi material yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali dan juga tidak dianggap sebagai hasil yang berulang dalam proses operasional dari suatu perusahaan. Itu pengertian dari laporan arus kas. Tujuannya apa? Kita membuat laporan arus kas. Yang pertama, untuk memperkirakan kondisi keuangan di masa mendatang. Jadi pada saat ini kita bisa memperkirakan 3 atau 4 tahun lagi apa yang akan terjadi dari perusahaan kita. Apa dasarnya? Laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi kita punya data time series, jadi kan lebih memudahkan kita dalam memperkirakan kondisi keuangan ke depan. Yang kedua, terkait dengan menentukan ketidakmampuan atau menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Ada beberapa hutang, ada beberapa pinjaman yang harus segera dilunasi. Kita bisa mengukur seberapa besar kemampuan kita membayar atau apa digunakan dalam kita akan melakukan pinjaman kembali. Jadi kita bisa memperkirakan kapan hutang kita akan selesai. Yang ketiga, terkait dengan mengukur kinerja keuangan. Jadi ada beberapa keuangan yang mungkin harus dievaluasi, harus diperbaiki.
kita bisa melihat dari arus kas yang terjadi. Nah, itu tadi laporan keuangan. Kita telah membahas dari pengertian, dari tujuan, dari manfaat, sampai jenis-jenis laporan keuangan. Saya rasa cukup, kita bisa membahas lebih mendetail lagi di mata kuliah analisa laporan keuangan. Kita mau membahas tentang laporan keuangan. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan atau belum paham, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.